Oke, materi kita akan lanjutkan dengan normalisasi basis data. Sebelumnya kalian sudah mempelajari bagaimana mendesain basis data dengan ERD, kemudian mengkonversi ERD itu menjadi tabel-tabel. Gitu. Nah, sekarang materi selanjutnya adalah memastikan gitu, apakah tabel-tabel yang sudah kalian konversi itu adalah dengan berstruktur baik atau tidak. Nah, caranya agar bisa kalian memastikan bahwa tabel yang sudah kalian bentuk berstruktur baik atau tidak itu dengan menggunakan normalisasi basis data. Nah, normalisasi basis data itu adalah proses yang digunakan untuk menentukan pengelompokan atribut dalam sebuah relasi sehingga diperoleh relasi berstruktur baik. Nah, struktur baik itu ada dua, mengandung redundansi yang sedikit-dikitnya, gitu, kalau bisa tidak ada. Kemudian yang kedua adalah memungkinkan baris-baris di dalam relasi disisipkan, dimodifikasi, dan dihapus tanpa menimbulkan kesalahan atau ketidakkonsistenan. Nah, normalisasi ada tahapannya gitu. Ya, tahapannya mulai dari normalisasi bentuk pertama sampai normalisasi bentuk kelima. Jadi first normal form sampai dengan fifth normal form. Tetapi pada mata kuliah basis data semester ini yang akan kita pelajari adalah dari first normal form sampai dengan third normal form. Karena dengan basis data yang sederhana, tiga tahapan normalisasi ini sudah bisa memastikan bahwa basis data yang kalian bentuk berstruktur baik. Nah, ini langkah-langkahnya. Mulai dari data kalian tidak normal sama sekali gitu, sampai dengan fifth normal form. Itu tahapannya ya. Nah, namun ketika kalian cek nanti di basis data atau di ERD yang kalian buat, belum tentu mulainya dari sini. Artinya, mungkin saja kalian sebenarnya gitu ya, basis data yang sudah kalian bentuk sudah ada di posisi first normal form atau mungkin sudah ada di posisi second normal form. Tetapi tetap kalian harus cek apakah gitu ya, apakah tahapan-tahapan ini sudah dilewati semua atau tidak. Kalau misalnya kalian sudah di posisi second normal form, berarti kalian sudah pasti memiliki basis data yang pada posisi first normal form, artinya sudah bentuk normal pertama. Jadi kalian tidak akan bisa loncat ke bentuk normal kedua kalau kalian tidak melewati bentuk normal pertama. Begitu. Nah, namun sebelum kita mulai gitu ya, sebelum kita mulai konsep dari normalisasi, maka kalian harus memahami beberapa poin ya yang yang harus kalian pahami dulu gitu ya sebelum melakukan normalisasi, karena kalau kalian tidak paham materi yang sebelum normalisasi ini, maka kalian tidak akan bisa atau kalian tidak akan bisa atau mengetahui bagaimana caranya melakukan perubahan itu setiap formnya. Nah, normalisasi bertujuan untuk meminimalkan redundansi data. Pertanyaannya adalah, mengapa redundansi data perlu diminimalkan? Alasannya agar tidak ada anomali. Nah, anomali itu adalah masalah yang timbul dalam relasi ketika terjadi operasi data dalam relasi, baik insert, update, maupun delete. Gitu. Nah, ketika pertemuan pertama saya pernah menyampaikan ini. Apakah ini berstruktur baik atau tidak? Jawabannya adalah tidak berstruktur baik. Karena apa? Karena masih ada redundancy. Redundancy-nya ada di mana? Ada di golongan dan gaji pokok. Kenapa golongan dan gaji pokok? Karena kita sudah tahu golongannya adalah 2, tetapi gaji pokoknya tetap ditulis berulang. Permasalahannya adalah ketika kalian melakukan updating gitu terhadap data, misalnya gaji pokoknya dinaikkan, yang golongan 2 menjadi 700.000, maka kalian harus mengupdate 3 data.
Ya, iya kalau misalnya hanya 4 karyawannya. Kalau ada 1.000 karyawan, maka apa yang harus terjadi? Maka kalian harus mengupdate sekian banyak data. Sehingga itu sangat tidak efektif. Oleh karena itu, kita harus bisa membuat ini tidak redundant gitu ya, dengan cara memisahkan gaji pokoknya, kemudian membentuk sebuah tabel baru, isinya itu adalah golongan dan gaji pokok. Ya, oke. Nah, yang perlu kalian pahami adalah dependensi. Ya. Dependensi itu apa? Dependensi itu adalah ketergantungan. Ketergantungan setiap atribut dengan atribut yang lainnya. Ya, jadi kalau kalian membuat sebuah tabel, maka kalian harus bisa memastikan bahwa di setiap atribut dalam tabel itu saling berketergantungan. Nah, konsepnya gimana? Nanti saya jelaskan. Nah, ada beberapa jenis dependensi. Yang pertama adalah dependensi fungsional, dependensi sepenuhnya, dependensi parsial, dependensi total, dan dependensi transitif. Dan mohon adik-adik sekalian, pahami ini dengan baik. Karena ini modal kalian untuk bisa melangkah ke normalisasi basis data. Jadi kalian harus benar-benar paham terkait dengan dependensi. Oke? Kita mulai. Dependensi yang pertama adalah dependensi fungsional. Dependensi fungsional itu adalah kekangan antara dua atribut atau dua himpunan atribut. Jadi kalau kita bicara dependensi fungsional, maka yang dimaksud adalah dengan dependensi fungsional itu adalah keterkaitan antara dua atribut atau dua himpunan atribut. Analoginya, andai terdapat sebuah relasi R, maksudnya tabel ya, dengan dua buah atribut yaitu X dan Y, dengan notasi R, kemudian XY, kemudian kalau misalnya lebih dari itu, maka kalian bisa tambahkan atributnya. Nah, pada keadaan tersebut, Y dikatakan mempunyai dependensi fungsional terhadap X apabila setiap nilai pada X berhubungan dengan satu nilai yang sama pada Y. Sekali lagi saya ingatkan, Y dikatakan dependensi fungsional terhadap X apabila setiap nilai X berhubungan dengan satu nilai yang sama pada Y. Dengan notasi seperti ini, X tanda panah Y. Artinya adalah Y itu ketergantungan terhadap X. Mohon dipahami ini ya. Kalau kalian bingung, ulangi lagi kata-kata saya barusan. Ya, ulangi lagi videonya dengan kata-kata saya barusan sehingga kalian benar-benar paham. Saya contohkan. Ada tabel ya, ini mungkin namanya tabel barang ya, ada kode barang, nama barang, harga barang, kode pemasok, nama pemasok sama kota. Sekarang kita akan cek satu-satu. Apakah nama barang, kalau misalnya kita anggap Y-nya itu adalah nama barang dan kode barang adalah X-nya, maka dependensi fungsionalnya itu adalah nama barang gitu ya. Dependensi fungsional terhadap kode barang. Makanya tanda panahnya ini. Kode barang, tanda panah nama barang. Artinya nama barang dependensi fungsional terhadap kode barang. Maksudnya apa? Maksudnya adalah setiap satu nilai di X, yaitu kode barang, hanya memiliki satu nilai di Y. Sekali lagi, satu nilai di kode barang hanya berhubungan dengan satu nilai di nama barang. Artinya, ketika kode barangnya adalah T001, maka nama barangnya adalah TV ABC 14 inch. Sampai di sini dulu dipahami. Ya, sekali lagi, ketika kode barangnya T001 dan nama barangnya adalah TV ABC 14 inch dan tidak ada nama barang lainnya, maka kita bisa katakan nama barang dependensi fungsional terhadap kode barang. Bisa dipahami? Nah, sekarang kita cek ya. Kita cek selanjutnya misalnya harga barang. Kode barang, harga barang.
harga barang dependensi fungsional terhadap kode barang. Artinya apa? Artinya adalah setiap T001 pasti harga barangnya adalah 600.000. Tidak yang lainnya. Tidak yang lainnya. Nah, pertanyaannya adalah apakah selanjutnya kode pemasok dependensi fungsional terhadap kode barang? Jawabannya adalah iya. Kenapa iya? Karena T001 kode pemasoknya pasti P22. Nah, mungkin kalian agak bingung. Kenapa dikatakan dependensi fungsional padahal di bawah ini ada P22 juga gitu. Ya, karena apa? Karena relasinya adalah kode barang yang mempengaruhi kode pemasok. Bukan sebaliknya. Bukan kode pemasok yang mempengaruhi kode barang. Ya. Artinya bukan kode barang yang dependensi fungsional terhadap kode pemasok, tetapi kode pemasok yang dependensi fungsional dengan kode barang. Kalau misalnya harga barang di sini TV ABC 21 inch misalnya harga barangnya juga 600.000, maka tetap harga barang dependensi fungsional terhadap kode barang. Karena apa? Karena T002 harganya adalah 600.000. Tidak ada hubungan dengan T001. Artinya adalah setiap kode barang ini memiliki harga yang sama. Tidak mungkin berbeda. T001 tidak mungkin harganya selain 950.000. Ya, sebelum tadi saya ubah jadi 600.000. Begitu juga ini kode pemasok. Ya, T002 kode pemasoknya adalah P22, bukan yang lain. Ya, jadi jangan dibolak-balik. Ya, tetapi kalau kita lihat kode pemasok apakah dependensi fungsional terhadap kode barang? Iya, tetapi kode barang tidak dependensi fungsional terhadap kode pemasok. Paham sampai di sini ya? Paham dependensi fungsional? Paham? Oke, mudah-mudahan kalian paham untuk dependensi fungsional. Nah, selanjutnya, nah, kapan kira-kira gitu ya, dikatakan misalnya nama barang itu tidak dependensi fungsional terhadap kode barang? Ya, kapan itu bisa terjadi? Itu bisa terjadi jika gitu ya, jika T001 ada nama barangnya yang bukan TV ABC 14 inch. Jadi somewhere di bawah datanya misalnya banyak datanya, oh ternyata ada T001 yang nama barangnya bukan TV ABC 14 inch. Maka itu bisa dikatakan bahwa nama barang tidak dependensi fungsional terhadap kode barang. Mudah-mudahan kalian paham ya tentang hal itu. Selanjutnya adalah dependensi fungsional itu tidak selalu ketergantungan terhadap satu atribut. Artinya, tadi kan saya jelaskan nama barang dipengaruhi oleh kode barang. Harga barang dipengaruhi oleh kode barang. Artinya, satu atribut yang mempengaruhi atribut yang lain. Tetapi kita juga bisa gitu ya, bisa membuat gitu ya, sebuah atribut yang dependensi terhadap lebih dari satu atribut. Contoh di sini itu adalah tahun lulus. Tahun lulus itu adalah ketergantungan terhadap nomor dosen dan pendidikan. Nomor dosen dan pendidikan. Kenapa tidak satu saja? Kita lihat satu-satu nih sekarang datanya. Tahun lulus, kenapa tidak dependensi fungsional terhadap nomor dosen saja? Karena kalau kalian lihat, tahun lulus 1987. Nomor dosennya mana? D41.
ya. Tetapi ada tahun lulus 1990 gitu, yang juga nomor dosennya D41. Artinya nomor dosen ya tidak memiliki satu nilai terhadap tahun lulus. Padahal definisinya apa di sini? Y dikatakan mempunyai dependensi fungsional terhadap X apabila setiap nilai X berhubungan hanya satu nilai dengan Y. Artinya ini tidak berhubungan dengan satu nilai. Karena nomor dosen ya memiliki 2 tahun lulus. Nah, sekarang kita lihat pendidikan. Pendidikan juga S1 apakah mempengaruhi tahun lulus? Tidak jawabannya. Kenapa tidak? Karena ada S1 yang tahun lulusnya tidak 1987 saja. Tetapi ada yang 1988, ada 1994. Oleh karena itu kita tidak bisa menyebut bahwa pendidikan itu mempengaruhi tahun lulus. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apakah nomor dosen dan pendidikan mempengaruhi tahun lulus? Jawabannya adalah iya, mempengaruhi. Karena apa? Karena tidak ada satupun ketika nomor dosen dan pendidikan tahun lulusnya sama. Kalian tinggal lihat. D41 S1 tahun lulusnya 1987. D41 S2 tahun lulusnya 1990. Ada enggak ya? D41 yang pendidikannya S2 tahun lulusnya selain 1990. Ada tidak? Jawabannya tidak ada. Oleh karena itu, nomor dosen dan pendidikan mempengaruhi tahun lulus. Tidak hanya dosen saja mempengaruhi tahun lulus, atau pendidikan saja mempengaruhi tahun lulus, tetapi dosen dan pendidikan mempengaruhi tahun lulus. Saya harap kalian paham ini ya. Oke, good. Nah, selanjutnya adalah dependensi sepenuhnya atau fully functional dependency. Nah, fully functional dependency itu apa? Suatu atribut Y dikatakan memiliki dependensi sepenuhnya terhadap X apabila Y mempunyai dependensi fungsional terhadap X. Y tidak memiliki dependensi terhadap bagian dari X. Ya. Maka itu dikatakan dependensi sepenuhnya. Nah, biasanya ini terjadi, ini dicek, kita harus mengeceknya pada atribut yang memberikan pengaruh lebih dari satu. Artinya, atribut pemberi pengaruhnya lebih dari satu. Maka kita harus cek apakah dia dependensi sepenuhnya atau tidak. Contoh, nomor dosen dan pendidikan. Nah, nomor dosen dan pendidikan itu mempengaruhi tahun lulus. Tadi saya jelaskan bahwa tidak nomor dosen saja yang mempengaruhi tahun lulus, atau tidak pendidikan saja yang mempengaruhi tahun lulus, tetapi nomor dosen dan pendidikan yang mempengaruhi tahun lulus. Paham ya? Oke. Nah, dalam kondisi ini berarti functional dependency ini disebut dengan dependensi sepenuhnya. Dependensi sepenuh. Mudah-mudahan kalian paham ya. Ya, jadi artinya di sini sama ini mempengaruhi ini. Berarti ini menjadi kuncinya untuk mempengaruhi tahun lulus. Itu. Ya, itu dependensi sepenuhnya. Selanjutnya adalah gitu ya. Selanjutnya adalah dependensi parsial. Dependensi parsial adalah suatu definisinya adalah suatu atribut Y dikatakan memiliki dependensi parsial terhadap X apabila Y adalah atribut non-kunci primer, X adalah atribut primer. Ya. Y adalah atribut non-primer, X adalah atribut primer. Nah, Y memiliki dependensi terhadap sebagian dari X. Ya, sebagian dari X. Contoh kembali ke tabel tadi, relasi pendidikan dosen mempunyai kunci primer berupa nomor dosen dan pendidikan. Ya. Jadi ada relasi atau tabel pendidikan dosen
mempunyai kunci primer berupa nomor dosen dan pendidikan. Jadi primary key-nya ada 2 di sana tuh, nomor dosen dan pendidikan. Nah, jenis kelamin memiliki dependensi hanya terhadap nomor dosen gitu. Ya. Maka dari itu jenis kelamin itu adalah dependensi parsial. Ya, kita lihat di sini. Nomor dosen dan pendidikan adalah primary key. Kenapa primary key? Karena 2 ini ketika mempengaruhi atribut lain, maka itu akan menjadi primary key. Oke. Atribut yang mempengaruhi atribut lainnya, jadi kalau kalian lihat tanda panah ini, dia ada di sebelah kiri, maka itu otomatis jadi primary key. Sehingga ini akan menjadi primary key. 2 ini menjadi primary key. Nah sekarang, tahun lulus itu adalah dependensi sepenuhnya. Ya, tetapi jenis kelamin itu tidak dependensi sepenuhnya, tetapi dependensi parsial. Karena apa? Karena jenis kelamin itu tidak dipengaruhi oleh nomor dosen dan pendidikan. Ya, tapi hanya dipengaruhi oleh nomor dosen saja. Jadi D41 jenis kelaminnya pria, bukan D41 dan pendidikan S1 yang jenis kelaminnya pria. Nah, kalau kondisinya seperti itu, maka ketika D41 pendidikannya S2 bisa berubah jadi wanita, kan enggak seperti itu. Benar ya? Jadi, jenis kelamin itu hanya dipengaruhi oleh nomor dosen. Begitu juga nama dosen. Nama dosen adalah dependensi parsial di tabel ini. Kenapa? Karena nama dosen hanya dipengaruhi oleh nomor dosen. Ya, hanya dipengaruhi oleh nomor dosen. Mudah-mudahan kalian paham ya. Selanjutnya adalah dependensi total. Nah, dependensi total definisinya itu adalah sebuah atribut Y dikatakan dependensi total terhadap X apabila memiliki kondisi sebagai berikut. Y memiliki dependensi fungsional terhadap X dan X memiliki dependensi fungsional terhadap Y. Jadi ketika dibolak-balik, maka mereka saling mempengaruhi. Ya, contoh misalnya kode pemasok dan nama pemasok. Ya, kode pemasok mempengaruhi nama pemasok. Nama pemasok mempengaruhi kode pemasok. Nah, catatannya apa? Apabila gitu ya, tidak ada nama pemasok yang sama. Jadi, kita bisa katakan kode pemasok dependensi fungsional terhadap nama pemasok dan nama pemasok dependensi fungsional terhadap kode pemasok apabila nama pemasoknya tidak sama. Kode kan pasti tidak sama. Ketika nama pemasoknya juga tidak sama, maka kita bisa katakan dependensi total. Nah, kalau kita flashback ke contoh ini ya, harga barang ya bisa jadi tidak dependensi total. Nama barang mungkin dependensi total karena setiap kode barang nama barangnya beda-beda. Ya. Ya, jadi tidak ada nama barang yang sama. Tapi harga barang kan kemungkinan bisa sama gitu. Nah, oleh karena itu harga barang tidak bisa kita katakan dependensi total. Nama barang bisa kita jadikan dependensi total. Gitu. Ya, nama memasok dengan kode barang tidak bisa kita katakan dependensi total. Karena apa? Karena ada T001, nama memasoknya Citra Jaya, tapi T002 juga Citra Jaya. Oleh karena itu tidak bisa. Nah, kapan nama pemasok itu bisa dikatakan dependensi total? Apabila tidak ada satupun kode barang yang pemasoknya sama. Kalau setiap kode barang pemasoknya beda-beda, maka bisa katakan nama pemasok dependensi total terhadap kode barang. Itu total. Terakhir adalah dependensi transitif. Dependensi transitif definisinya adalah suatu atribut Z dikatakan memiliki dependensi transitif terhadap X apabila Z memiliki dependensi fungsional terhadap Y, Y memiliki dependensi fungsional terhadap X. Notasinya seperti ini, X tanda panah Y tanda panah Z. Contoh kasusnya di relasi tadi, ya barang dan pemasok itu. Ada kode barang mempengaruhi nama pemasok. Jadi nama pemasok dependensi transitif terhadap kode barang. Karena apa? Karena ternyata gitu ya, kode barang itu mempengaruhi nama pemasok, kode pemasok,
Kode pemasoklah yang mempengaruhi nama pemasok. Sehingga tanda panahnya ini, kode barang, kode pemasok, nama pemasok. Maka ini adalah dependensi transitif. Mudah-mudahan paham sampai di sini terkait dengan dependensi, ya, mulai dari dependensi fungsional, dependensi sepenuhnya, dependensi parsial, dependensi total, dan dependensi transitif, gitu. Ya. Jadi kalau misalnya kalian menggambarkan dependensinya, ya, misalnya nanti bagaimana dependensi di tabel ini gitu, maka kalian bisa gambarkan dengan seperti ini. Jadi nomor dosen saja mempengaruhi nama dosen dan jenis kelamin. Kemudian ini nomor dosen dan pendidikan mempengaruhi tahun lulus. Sehingga gambar functional dependensinya adalah seperti ini. Paham kira-kira ya? Mudah-mudahan paham. Nah, ini kalau kalian gambarkan berarti mata kuliah itu akan mempengaruhi ruangan, tempat, hari, dan jam mulai. Kemudian ruangan itu akan mempengaruhi tempat. Ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan mudah-mudahan sebelum nantinya kita masuk ke materi normalisasi basis data. Oke, mudah-mudahan cukup dipahami. Selanjutnya kita akan masuk ke materi normalisasi basis data.